Buat teman-teman yang baru mau belajar Meta Ads ya, dan bingung sebenarnya ini cara atau skemanya tuh belajarnya gimana sih? Saya dari nol banget nih gitu ya, masih belum ada orderan, masih pengen coba-coba, tapi saya pengen cepet dapat orderan gitu ya. Nah, gua akan membawa lu ya bagaimana caranya biar lu yang dari nol ini bisa dengan mulus, dengan cepat memahami gitu ya cara kerja sistem Meta Ads ini kayak gimana, dan yang paling penting adalah skill set atau skill apa yang benar-benar lu perlu punya atau kuasai gitu ya kalau lu mau mendapatkan 1 miliar penjualan lewat Meta Ads seperti yang gua dan juga teman-teman gua ini sudah lakukan juga. Dan hari ini gua akan coba bantu lu sehingga di akhir video lu sudah bisa mengetahui apa yang harus lo lakukan dan juga implementasikan biar bisa dengan cepat dari nol ke 1 miliar gitu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke skemanya seperti apa. 0 sampai 1 miliar lewat Meta Ads jadi cepat karena pakai framework digital selling Meta Ads ini. Kebanyakan orang stuck di fase testing, coba-coba banyak hal, boncos terus, dan akhirnya nyerah. Padahal kalau kamu mau ikutin framework digital selling Meta Ads ini, kamu bisa memotong waktu bongkar pasang dan sesimpel tinggal ikutin aja cara yang udah works. Kamu juga bisa langsung dapetin campaign yang profitable dan konsisten menghasilkan pembelian seperti ini. Kabar baiknya, orang yang ngikutin framework ini rata-rata cuma butuh waktu sekitar 3 hari aja untuk keluar dari fase testing dan langsung bisa masuk ke fase scaling. Yuk, ambil frameworknya dan giliran kamu yang dapetin profit stabil di Meta Ads. Nah, kalau lu lihat di sini, gitu ya, kalau lu lihat di sini, ini adalah semacam ada grafik gitu ya di sebelah kiri dan sebelah kanan gitu ya. Nah, ini adalah yang bisa gue bilang yang namanya BEP gitu ya, atau kita bilangnya break even point, di mana di sini titik lo bisa profit di sini. Di sini lo ya agak minus lah, minus tipis atau enggak untung tipis. Jadi antara di sini atau enggak di sini di bawah, ke atas ataupun ke bawah gitu ya. Sehingga fase di sini adalah fase di mana lu mungkin masih mengalami negatif atau bisa kita bilang buang uang atau bocor atau anything gitu ya. Sehingga lu pengen melewati fase ini secepat-cepatnya biar lu bisa profit maksimal di sini ya. Jadi benar-benar dapat profit secara maksimal. So, hari ini gue akan membantu lu gitu ya, berangkat dari nol sampai mendapatkan profit maksimal. Oke? So, kita masuk dulu ke hal yang pertama, yaitu mengenai skill nomor satu gitu ya. Yang lu perlu punya itu adalah yang namanya memahami settingan. Jadi memahami settingan iklan ini gua rasa banyak yang gratis gitu juga. Ada juga yang buka kelas gitu ya untuk paham settingan. Cuman yang perlu lu kuasai dalam settingan iklan itu adalah struktur iklan Meta Ads ini gimana gitu ya. Gue udah pernah share juga di YouTube gua struktur iklan Meta Ads. Yang kedua adalah algoritma. Lu juga perlu mempelajari algoritma Meta Ads ini seperti apa gitu ya. Terus yang ketiga, selain struktur dan algoritma, lu memahami bahasa ya. Bahasa-bahasa dalam dashboard itu seperti apa, misalkan CPC, CTR, CPA, dan sebagainya, lu memahami bahasa. Sama yang terakhir adalah sistem tracking gitu ya. Jadi ada yang namanya pixel. Nah, pixel ini bakal benar-benar menjadi hal yang sangat 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 kepake gitu ya. That's why kita melakukan iklan Meta Ads ya, karena ada sistem trackingnya ini kan, tracking penjualannya. Jadi basically yang lu perlu pelajari itu aja gitu ya, pelajarin bahasanya, belajarin struktur iklan itu seperti apa, belajarin algoritma atau cara kerjanya. Karena kalau lu nggak tahu cara kerjanya, lu bakal bingung gitu, kenapa ini orang duplikat-duplikat gitu, atau kenapa ini orang pasang budgetnya gede banget atau kecil banget. Jadi kalau lu nggak paham algoritma, lu bakal banyak bertanya. Nah, sedangkan kalau lu paham mesin di belakang Meta Ads, nah lu jadi lebih mudah untuk benar-benar mengetahui, memahami, dan menerima gitu ya bahwa oh Meta Ads cara kerjanya seperti ini. That's why orang itu melakukan teknik iklan yang seperti apa gitu. Jadi lu benar-benar paham. Dan yang terakhir ada sistem tracking ini biar lu memahami bahwa ini adalah kelebihan dari Meta Ads gitu ya untuk bisa tracking. Jadi yang namanya pixel ini, oke? Jadi lu dalemin. Gue juga sudah pernah memberikan lu tutorialnya selama 2 jam gitu ya untuk memahami bahasa, struktur, algoritma,
sistem tracking ini. Jadi kalau lu baru masuk ke dalam YouTube gua, silakan tonton dulu video yang satu ini yang panjangnya 2 jam 40 menit khusus buat lu yang memang baru masuk ke Meta Ads. Oke? Settingan iklan. Dari settingan iklan, setelah lu sudah paham, skill nomor 2 ya, skill nomor 2 yang lu perlukan untuk bisa mencapai 1 miliar dengan cepat adalah skill bikin konten iklan. Yang perlu gue garis bawahi di sini adalah kontennya buat iklan, bukan konten organik, bukan juga konten yang sudah lu upload di sosial media. Karena konten iklan ini mempunyai kecenderungan yang berbeda, gitu ya. Konten iklan ini lebih yang kita sebut namanya impulsif. Jadi harapannya dengan lu mempelajari cara membuat konten iklan, lu bisa dengan cepat gitu ya, memanfaatkan ilmu setting iklan sama konten iklan, lu paduin harusnya udah bisa langsung profit. Karena member-member gua ataupun orang-orang yang DM gua yang bahkan cuma nonton dari YouTube, dia sudah paham nih cara buat bikin konten iklan dan cara bikin settingan iklan dan bisa langsung dapat pembelian juga. Jadi kayak dua ini adalah bekal yang cukup untuk kita melewati fase minus ini sehingga bisa profit. Jadi kalau lu sudah tamat fase 2 ini, nah lu bisa masuk ke fase ini. Sebagai gambaran, gue selalu memberikan struktur konten iklan ini cuma ada 3 yang gue pakai terus menerus. Yang pertama adalah PAS, gitu ya, atau kita bilang problemsnya apa, habis itu kita perparah problemnya, dan juga kita kasih solusinya. Nah, ini problem, habis itu ada agitate, kita perparah, dan juga solutions, kita kasih solusinya apa, ya. Yang kedua adalah proof. Di Indonesia ini cocok gitu ya dengan memberikan konten iklan dengan tempo, kita memberikan hasil, menunjukkan bahwa kita sudah pernah melakukan keberhasilan tersebut. Habis itu kasih solusinya, kok bisa kita bisa melakukan keberhasilan tersebut. Habis itu timpa lagi dengan hasil, bahwa ada orang lain juga nggak cuma gua yang sudah berhasil juga menerapkan cara gua. Jadi hasil solusi hasil ini adalah struktur proof. Dan yang ketiga ini adalah P2P atau gue bilang prospek ke prospek atau ini adalah metode yang gue gunakan gitu ya. Metode yang gue gunakan dengan mengambil pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan netizen, misalkan gue jualan Meta Ads framework, terus banyak yang nanya, lu tuh siapa bang, kok lu bisa tiba-tiba ngajar Meta gitu kan ya. Nah ini gue jadiin konten, pertanyaan tersebut gue jadiin konten, lu siapa sih bang, emang lu legit bang, kok berani-beraninya, atau lu siapa sotoy banget ngajar soal Meta Ads. Nah ini gue jadiin sebuah konten yang gue sebut sebagai prospect to prospect. Nah, kenapa namanya prospek to prospek gitu ya? Jadi orang yang nonton iklan itu adalah gue sebut sebagai prospek. Mereka belum belum beli tapi mereka baru nonton doang. Jadi ini orang adalah prospek. Nah, gue membuat pertanyaan mereka menjadi konten iklan. Makanya prospek to prospek. Jadi POV-nya adalah perwakilan dari netizen gitu ya yang melihat iklan. Nah, kita jadiin iklan aja. Jadi prospek to prospek. Jadi PAS, proof dan juga P2P. Nah, kalau lu pengen jelasnya gitu ya seperti apa mengenai konten iklan, gue juga sudah pernah mendetailkan konten iklan apa aja yang works melalui konten 1 jam ini. Jadi ini udah lu pelajari dengan 2 jam, ini bisa lu pelajari dengan 1 jam lengkapnya, gitu ya. Dan kita akan masuk ke fase ketiga itu seperti apa. Skill ketiga yang perlu lu lakukan itu adalah yang namanya funnel. Jadi lu benar-benar harus menguasai setelah lu udah bisa pasang konten iklan dan bikin konten iklan, lu perlu mempelajari apa yang dimaksud dengan funnel. Nah, untuk funnel itu sendiri, ini adalah tahap yang benar-benar lu harus lewatin kalau lu benar-benar mau profit maksimal. Karena kalau lu nggak lewatin tahap funnel ini, biasanya lu bakal dapat profit tapi nggak stabil. Jadi kadang-kadang bisa 1 juta per hari, bisa kadang-kadang 500.000 per hari, atau 300.000, atau minus kadang-kadang. Nah, karena ada funnel yang belum lengkap. Jadi funnel ini apa? Funnel ini adalah aliran customer yang akan membeli produk lu gitu ya, dimulai dari traffic yang masuk, jenis traffic yang masuk. Jadi, jenis traffic yang masuk seperti apa, berkualitas atau enggak, akan beli atau enggak, ini akan tergantung dengan konten iklan yang kita buat. Karena di zaman sekarang konten iklan sama dengan targeting ya. Jadi kita kosongin misalkan targeting kita, itu tetap bisa dapat pembelian. Kenapa? Karena si algoritmanya bisa membaca kita punya konten ini tentang apa. Nah, misalkan gue bikin iklan Meta Ads untuk para coach gitu ya. Nah,
Nah, walaupun gue nggak setting apa-apa di adset gue atau di targeting gue, dia bisa membaca melalui voice over, visual, mengenai teks yang ada dalam konten iklan tersebut, dan menargetkan para coach gitu ya. Jadi konten iklan atau targeting. Nah, kalau gue bikin tentang para coach, maka yang akan masuk ke dalam traffic dan landing page gue atau lender ya, itu adalah para coach gitu ya. Nah, that's why di sini di bagian funnel, tugas lu adalah memaksimalkan gitu ya setiap persentase di sini. Dimulai dengan memberikan targeting-targeting yang sesuai dengan kebutuhan produknya lu. Gua yakin gitu ya, produk lu ini let's say gua punya produk Meta Ads gitu kan ya. Ini kan gua nggak cuman buat coach doang. Bisa jadi untuk business owner ya, business owners, untuk para advertiser yang kerja, untuk misalkan para klinik kalau mau lebih dalam lagi, ya coach apa? Mungkin coach ini adalah coach fitness, bisa jadi coach renang, business owner, ini klinik ya, F&B, atau sales, ya anyway, cabangnya banyak itu teman-teman. Cabangnya banyak. Setiap kita membuat konten iklan di sini gitu ya, ketika gue ngomong tentang kayak, oke coach fitness, gue punya satu solusi buat lo yang pengen bikin produk digital dan mengiklankan dengan baik, nah maka akan masuk pembelian dari coach fitness. That's why di sini penting untuk lo gitu ya membreakdown semua ini gitu ya dan membuat konten iklannya. Karena setiap dari mereka akan menyumbangkan profit. Cuman profitnya berapa, lu harus cek. Bisa jadi ini mempunyai ROAS terbesar gitu ya. ROAS-nya let's say terbesar adalah 5. ROAS di sini untuk para advertiser karena mereka udah jago cuma 1,5. ROAS di sini untuk para sales adalah 2. Jadi rata-rata ROAS-nya berapa? Jadi that's why kita perlu banyak bikin konten iklan sesuai dengan industri-industri yang bisa diselesaikan oleh produk kita. Nah, kesalahan kebanyakan orang itu adalah menganggap gitu ya, menganggap bahwa Meta Ads ketika dia sudah ketemu satu industri, katakanlah nih gue bikin kelas Meta Ads untuk para advertiser gitu ya. Ya udah gue tinggal naikin budget aja. Terus tiba-tiba makin lama makin boncos. Enggak. Cara untuk men-scale gitu ya, Meta Ads, ini let's say ini profit, ini adalah budget ya. Cara buat scale-nya adalah dengan menambah audiens-audiens yang bisa memberikan profit. Katakanlah ini cuman satu audiens doang nih, gitu ya. Kita bisa dapat profit ya 500K gitu ya dari satu audiens ini. Habis itu kita ketemu lagi nih selain fitness ada untuk klinik dapat 2 gitu ya. Dia mulai 1 juta per hari ya. Per hari. Terus habis itu ketemu lagi nih sekarang 4 gitu ya. Ada fitness, ada klinik, ada untuk renang sama sales gitu ya. Ketemu 4 mulai 3 juta per hari. Dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Jadi tugas kita adalah membuka sebanyak-banyaknya audiens yang bisa memberikan kita profit karena konten iklan yang akan kita buat bergantung pada traffic yang akan masuk gitu loh. Jadi that's why kalau menurut lu oke Meta Ads tinggal naikin budget aja salah karena tugas lu adalah menemukan winning audience baru di dalam pekerjaan Meta Ads ini dan of course untuk klinik beda lagi landing page-nya, untuk fitness beda lagi landing page-nya, dan seterusnya. Prosesnya tentunya juga beda, persentasenya juga beda-beda. Jadi ini yang maksudnya mengenali funnel. Oke? Jadi quotes yang paling bagus yang gue pernah ketemu dalam Meta Ads adalah Meta Ads itu pertumbuhannya nggak linear, misalkan lu spending 2 juta dan lu spending 100 juta dapat 200 juta, nggak kayak gitu. Meta Ads ini justru bertahap gitu ya. Kenapa bisa bertahap? Karena ketika lu sudah membuka satu audiens, saatnya lu membuka audiens-audiens baru lagi. Setelah lu memahami skill mengenai funnel ini, jadi lu tahu bahwa oke, gue harus mencoba menggali terus gitu ya, cabang mana yang bisa lu samperin gitu ya, traffic mana yang bisa lu ambil untuk mendatangkan profit. Nah, saatnya di sini tinggal guyur budget. Yang pertama itu. Yang kedua, mensistemkan. Mensistemkan apa yang sudah lu lakukan dari sini, cara settingnya seperti apa, konten iklannya seperti apa dan funnelnya seperti apa. Nah, ketika mensistemkan berarti ini butuh yang namanya sebuah tim gitu ya. Jadi gue budget, sistemin, dan biasanya di sini lo harus terus-terusan menggali konten iklan apa yang winning, audiens mana yang winning. Makanya di sini namanya mensistemkan. Jadi kayak mengulangi prosesnya
sambil nambahin budgetnya. Dan itulah yang dilakukan oleh para advertiser juga, atau gue sebut sebagai media buyer ya di luar negeri gitu. Mereka juga melakukan ini semua, dan that's why juga gue membuatkan sebuah framework. Jadi kalau lo tahu gitu ya, gue um, sering banget menuliskan gitu ya, atau menyebutkan framework yang ada di sini. Nah, yang di sini nih pas banget gitu ya. Itu khusus untuk skill set 2 dan skill set 3, biar lu bisa cepet keluar dari fase ini, fase sini, dan sehingga ketika lu sudah bisa keluar, lu tinggal bisa guyur budget doang. Jadi ini namanya framework Meta Ads ya. Nah, untuk di sini settingan jujur framework gua nggak terlalu mencangkup setting-settingan. Gua rasa lu bisa dapetin di YouTube ataupun di bonus gua. Di bonus gua juga ada gitu ya. Settingan iklan, walaupun mungkin nggak sedetail teman-teman yang lain yang ngajarin settingan, cuman fokus gue adalah bagaimana lu bisa membuat konten iklan yang bisa cepat convert dan membangun funnel atau scale biar lu bisa cepat mendapatkan audience winning lu dan bisa scale sehingga lu bisa profit lebih banyak lagi lewat Meta Ads. Jadi gue membuat batasannya di sini nih framework gue gitu. Jadi gue tahu apa yang gue nggak ajarin gitu ya, dan gue tahu mana yang gue ajarin buat lo. So kalau teman-teman pengen lebih detail lagi untuk mengetahui gitu ya apa aja yang benar-benar perlu dipelajari. Nah, teman-teman silakan ambil aja framework Meta Ads ini, di-download dan teman-teman dalemin sehingga teman-teman bisa cepat keluar. Dan untuk skill set nomor 4 ini gitu ya, nggak bisa di-cover di framework gitu ya, karena gue ngajarinya harus lewat workshop offline. Jadi ini biasanya teman-teman yang datang, teman-teman dari brand ataupun teman-teman yang memang sudah spend biasanya ya setidaknya 10 sampai 20 juta per bulan, udah pernah ngerasain lah 10 juta per bulan, 20 juta per bulan, dan pengen naik lagi karena agak mentok dia bilang. Dan sini gue bantuin mereka lewat workshop offline. Tapi untuk teman-teman yang memang merasa masih di fase ini juga dan pengen challenge dirinya langsung gitu juga boleh. Gue ada di tanggal 31 Januari di Jakarta. Gue akan mengadakan workshop offline untuk langsung ngajarin teman-teman juga gitu. Langsung ngajarin teman-teman juga gitu. Oke? So, itu aja flow-nya yang teman-teman perlu dalemin gitu ya. Dari 0 sampai dengan 1 miliar. Kalau teman-teman punya skill set ini, gue yakin teman-teman bisa cepat profit seperti yang lain juga. Semoga ini bisa membantu. Kita ketemu di video berikutnya ya.